mau cari sekolah? Datang yuk ke Sekolah Wijaya Putra Surabaya yang terletak di Jalan Raya Benowo nomor 1-3 Surabaya. Di Sekolah Wijaya Putra ada 3 lembaga loh. Apa aja sih? Yang pertama ada gedung SMP dan SMA yang menjadi satu. Nah, di SMP kalian bisa mengikuti ekstra yang sangat menarik seperti jujitsu, basket, dan masih banyak lagi. Sedangkan di SMA terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Juga terdapat extra cheers yang selalu menjadi juara. Selain itu, ada juga SMK yang memiliki 4 jurusan, yaitu multimedia, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, dan akuntansi. Multimedia adalah jurusan yang menggunakan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video untuk berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Teknik kendaraan ringan adalah jurusan yang menekankan keahlian pada bidang jasa perbaikan kendaraan ringan. Teknik komputer dan jaringan adalah jurusan yang mempelajari tentang cara instalasi PC, instalasi LAN, memperbaiki PC, dan mempelajari program-program di PC. Akuntansi adalah jurusan seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan mempresentasikan aktivitas keuangan. Lalu, bagaimana dengan fasilitasnya? Sekolah Wijaya Putra memiliki banyak fasilitas, antara lain lapangan voli, lapangan futsal, lapangan basket, lab multimedia, lab teknik komputer dan jaringan, lab akuntansi, bengkel, AC dan wifi, musola, dan masih banyak lagi. Tidak hanya fasilitas yang lengkap, di Sekolah Wijaya Putra juga memiliki keunggulan, yaitu pendidikan berbasis budi pekerti. Nah, bagaimana? Masih ragu sekolah di Wijaya Putra? Yuk sekolah di Wijaya Putra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Ngobrol Karir bareng John Nyelintung. Baik, untuk sore hari ini, karena kita suasana sore hari ya, sore hari ini kita berada di lokasi yang sangat luar biasa, yang sangat representatif ini ya. Ada di belakang saya ada pool. Nah, ini kan keren banget nih. Tepatnya adalah di Singgasana Hotel and Resort ya. Di sini nih tempatnya, alamatnya di sini nantinya. Baik, kali ini tema dari bimbingan karir adalah hospitality, perhotelan dan pariwisata. Apa itu? Nanti akan dikupas tuntas oleh narasumbernya yang ada di sini nantinya. Tak lupa pula bahwasanya saya ingatkan bahwasanya acara ini terselenggara atas kerjasama dari Singgasana Hotel and Resort dan manajemen, ada DPD ahli ya, dan juga MKTV. Dan yang paling penting adalah tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Kalau kurang pakai air ini, air di belakang ini kolam ini, pasti bersih nantinya ya. Baik, terima kasih, hanya itu saja nantinya. Dan sekarang di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Dari ujung saya kenalkan dulu, kalau lihat dari bajunya saya sudah bisa menebak bahwasanya beliau adalah seorang pilot ya. Oke, selamat sore Pak Chef ya. Selamat sore Pak Chef nih. Pak Chef ini nanti akan kenalan sendiri ya. Kalau panggilan di sini adalah Pak Riri ya, betul ya, Pak betul Chef? Riri. Tapi saya panggilnya adalah Pak Chef. Ya. Dan yang kedua ada dari Room Division, dari manajer Room Division. Apa itu? Nanti dijelaskan oleh beliau. Saya sapa dulu, selamat sore Pak Andreas. Selamat sore Pak. Ya, sehat ya kabarnya? Sehat Pak. Wah, penuh semangat ya, luar biasa. Dan yang terakhir di samping saya, sebenarnya bukan narasumber sih, tapi lebih kepada rekan.
Sorry loh Pak ya. Selamat datang Pak Dedi ya, selamat datang ya. Selamat datang. Yo, terima kasih. Iya. Pak Andreas, terima kasih. Ya. Nah, Pak Dedi ini dari DPD Ahli. Apa itu? Nanti saya tanya-tanya dulu dengan beliau-beliau ini. Tentunya nuansa bimbingan karir ini lebih variatif lagi, gitu ya. Saya tanya dulu sama Pak Dedi ini. Pak Dedi ini kan dari DPD Ahli. Apa ini sih DPD Ahli ini? Jadi DPD Ahli itu adalah suatu wadah organisasi. Kita kembali lagi ya di Ahli. Ahli itu sebenarnya singkatan dari Association Hospitality Leader Indonesia, ya kan? Jadi di situ kita mempunyai wadah yang terdiri dari 4 pilar. Yang pertama dari perhotelan, kemudian ada edukasi, kemudian ada travel agent, dan food beverage. Wah, berarti sesuai ya dengan tema kita kali ini, hospitality, perhotelan dan pariwisata ya. Wah, ini sangat luar biasa ini Pak Dedi. Kalau ngomong perhotelan dan pariwisata ini secara umum gimana ya Pak Dedi? Biarnya teman-teman tahu nih, perhotelan itu kayak gini ya, pariwisata kayak gini ya gitu. Iya, kebanyakan dari teman-teman dari SMP ya, SMP Wijaya. SMP, ada SMA, ada SMK, ada mahasiswa umum juga banyak ini yang melihat channel ini. Jadi memang pada situasi seperti ini pariwisata kita sedang terpuruk ya. Betul. Bukan hanya di Surabaya, Indonesia, bahkan dunia. Dan itu saya harap tidak mengecilkan semangat dari adik-adik, teman-teman, rekan-rekan semua untuk terus mencoba mungkin mempunyai minat yang sama di bidang perhotelan ataupun pariwisata. Ini saatnya kita bangkit bersama. Gitu ya. Saatnya kita kolaborasi. Ada apa saja di perhotelan pariwisata itu? Perhotelan pariwisata itu terdiri dari beberapa unsur ya, terutama kalau di akomodasi kita ada di hotel, kemudian ada travel agent, kemudian kalau mengkerucut kita juga ke food and beverage. Siap, banyak berarti ya? Itu dijelentrekan lagi, saya kira waktunya nggak cukup. Dijelentrekkan lagi ya? Ini bahasa dijelentrekkan ya? Jadi nggak bisa kalau satu hari. Baik, betul. Tapi banyak divisinya untuk di perhotelan dan pariwisata ini ya? Betul. Wah, sangat luar biasa. Ini peluang bisnis atau peluang karir yang sangat luar biasa kalau di dunia perhotelan pariwisata ini ya? Iya, dan kita di DPD Ahli Jawa Timur khususnya benar-benar memfasilitasi itu. Jadi kolaborasi, sinergi antara 4 stakeholder pilar tadi itu. Apa itu stakeholder Pak? Ada yang nggak tanya ini. Stakeholder itu jadi orang yang bagian-bagian gitu ya? Enggak, lebih ke pemangku jabatan. Oh gitu. Mempunyai wewenang di sana. Baik. Berarti memang kalau ngomong terkait karir di bidang perhotelan, saya ulangi sekali lagi, kalau ngomong karir di perhotelan itu memang banyak macamnya ya, banyak peluangnya dan banyak model-modelnya ya gitu ya. Semakin tahun semakin berkembang. Semakin bervariasi gitu ya. Food and beverage juga semakin banyak. Food and beverage. Kreativitas orang manusia mengikuti pola pikir manusia. Oke, sih. Food and beverage ya dari Pak Chef ini ya. Yes. Sebenarnya kalau lihat dari Pak Chef ini memang cocoknya jadi pilot ya. Auri. Oke. Ya oke. Terima kasih Pak Dedi telah menjelaskan. Oke. Baik, teman-teman pastinya akan penasaran bagaimana sih dunia perhotelan pariwisata dan tentunya hospitality dari perhotelan dan pariwisata seperti apa. Nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi dengan narasumber tentunya setelah jeda yang satu ini.
mau cari sekolah? Datang yuk ke Sekolah Wijaya Putra Surabaya yang terletak di Jalan Raya Benowo nomor 1-3 Surabaya. Di Sekolah Wijaya Putra ada 3 lembaga loh. Apa aja sih? Yang pertama ada gedung SMP dan SMA yang menjadi satu. Nah, di SMP kalian bisa mengikuti ekstra yang sangat menarik seperti jujitsu, basket, dan masih banyak lagi. Sedangkan di SMA terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Juga terdapat extra cheers yang selalu menjadi juara. Selain itu, ada juga SMK yang memiliki 4 jurusan, yaitu multimedia, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, dan akuntansi. Multimedia adalah jurusan yang menggunakan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video untuk berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Teknik kendaraan ringan adalah jurusan yang menekankan keahlian pada bidang jasa perbaikan kendaraan ringan. Teknik komputer dan jaringan adalah jurusan yang mempelajari tentang cara instalasi PC, instalasi LAN, memperbaiki PC, dan mempelajari program-program di PC. Akuntansi adalah jurusan seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan mempresentasikan aktivitas keuangan. Lalu, bagaimana dengan fasilitasnya? Sekolah Wijaya Putra memiliki banyak fasilitas, antara lain lapangan voli, lapangan futsal, lapangan basket, lab multimedia, lab teknik komputer dan jaringan, lab akuntansi, bengkel, AC dan wifi, musola, dan masih banyak lagi. Tidak hanya fasilitas yang lengkap, di Sekolah Wijaya Putra juga memiliki keunggulan, yaitu pendidikan berbasis budi pekerti. Nah, bagaimana? Masih ragu sekolah di Wijaya Putra? Yuk sekolah di Wijaya Putra! Kaget ya? Kembali lagi dengan saya John Nyelintung di acara Ngobrol Karir bareng John Nyelintung. Kali ini sudah ditunggu-tunggu ya. Ini ada narasumber yang kedua, ada Pak Andreas dan juga ada Pak Chef Riri. Pak Andreas ini dari manajer room division manager gitu loh tulisannya. Aduh sampai belepotan ngomongnya nih. Baik, saya mau tanya ke Pak Andreas dulu. Kayaknya udah siap-siap dari Pak Andreas. Kalau ngomongin terkait dengan tema kita bimbingan karir ini adalah hospitality, perhotelan dan pariwisata. Saya mau tanya gini, kenapa sih Pak Andreas memilih di dunia perhotelan itu? Apa alasannya, Pak Andreas? Sebelumnya saya memilih dunia hospitality ya, adalah perhotelan secara general. Indonesia tuh punya objek pariwisata dan tempat-tempat wisata yang berlimpah. Cuman pas masa kecil saya tuh ngelihat objek-objek wisata ini tidak tertata, sumber daya manusianya, dan dari situ saya ingin berkecimpung di dunia itu. Kayaknya kalau di perhotelan itu waktu saya growing up ya, orang-orang perhotelan itu selalu have fun, selalu enjoy, dan dari situ saya pengen berkecimpung di situ. Basicnya sih awal sih dari situ, itu trigger awal dimana saya ingin kerja berkecimpung di dunia hospitality. Begitu ya. Terus habis itu pelan-pelan mulai terjun dan akhirnya sampai ke kapal pesiar. Oh, sampai kapal pesiar juga ya? Ya. Wah, ini coba jelaskan nih kapal pesiar ini. Ini kayak keren banget ini, geng. Ternyata di dunia perhotelan itu nggak hanya lingkup hotel saja. Ini Pak Andreas ini juga berkecimpung di dunia kapal pesiar juga gitu ya. Itu memang sudah satu rumpun dengan perhotelan pariwisata, satu rumpun. Itu kayak salah satu branch outnya sama kayak kapal pesiar ataupun
cabin attendant, itu kan sama-sama hospitality as general. Tapi kapal pesiar itu lebih spesifik karena tujuannya beda. Nah, ini apa ini yang membedakan ini? Kalau kapal pesiar itu kan singgah ke satu tempat ke tempat yang lain. Dan area lingkupnya tuh cuman di kapal. Nah, kalau di darat itu kan tujuannya kan ada objek di darat itu sendiri kayak Candi Borobudur, atau Raja Ampat, Bunaken. Nah, kalau kapal itu spesifik kapal itu adalah destination sendiri. Tujuan sendiri. Di situ aja gitu ya? Ya, tapi dia mengunjungi setiap negara-negara atau tujuan-tujuan tourist destination di setiap negara. Dari Wah, situ. ini luar biasa bedanya nih. Di situ. Wah, ini kayaknya ini pengetahuan baru nih buat kita semua ini. Nah, kalau ini saya mau tanya Pak Chef nih. Nah, ini Pak Chef ini. Ini keren banget ini kan. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol kan tinggi banget ini orang ini ya. Tinggi banget. Tak kira ini waduh. Ini kayaknya nih angkatan udara ini. Ternyata Chef. Pak Chef, pertanyaan yang sama Pak Chef. Kenapa harus memilih di dunia perhotelan khususnya di dunia masak-memasak ini? Iya. Dari saya untuk dunia perhotelan itu juga luas ya Pak. Jadi dunia perhotelan itu kalau untuk chef sama koki itu beda. Chef sama koki itu beda ya? Beda. Nah ini pengetahuan baru ini. Kan kalau kita kan ngomong jadi koki, jadi chef, jadi tukang masak. Kayaknya ini beda. Ternyata beda beneran gitu loh. Mau nggak dijelasin koki? Iya. Untuk koki itu bedanya jadi dia hanya bisa untuk memasak dan cuma memotong aja. Memasak dan memotong. Jadi untuk bedanya dari chef itu jadi ya untuk semua harus bisa. Contohnya juga quality control. Terus yang kedua juga standar. Standar itu pasti. Jadi kita standar pasti itu contohnya kayak untuk menu apa, jadi seperti itu. Jadi gitu tidak kita standar potongan jadi tidak. Kenapa kok Pak Riri ini apa ya sudah memutuskan saya jadi chef? Kenapa nggak jadi guru saja? Gitu. Kalau saya untuk jadi chef itu unik. Unik. Panggilan hati juga. Iya. Sudah panggilan hati dari mulai saya lulus sekolah. Oh gitu ya. Iya. Wah ini keren ini guys. Lulus sekolah itu saya awalnya dari menginjak untuk dunia perhotelan, saya awalnya ikut untuk harian. Jadi ikut untuk harian seperti casual seperti itu. Oh gitu ya. Magang sih. Magang ya. ya. Ada. Jadi untuk prosesnya jadi chef itu juga prosesnya lama banget. Lama ya. Iya. Wah ini kan lama itu bukan berarti nggak dijalani loh ya. Iya. Lama bukan berarti sulit. Sulit itu bukan berarti tidak dilakukan. Tetap dilakukan. Kita coba semuanya. Nah ini pengalaman luar biasa. Ada Pak Andreas, ada Pak Chef. Saya tanya dulu kembali lagi ke Pak Andreas ya. Saya tanya Pak Andreas. Pak Andreas. Yes, Pak. Kalau menurut Anda nih Pak Andreas, bagaimana nih cara bisa terjun di dunia perhotelan dan pariwisata? Tentunya mungkin teman-teman yang melihat channel ini ingin tahu bagaimana sih kok bisa terjun di situ, bagaimana? Apakah ada standar khusus atau harus berat badan nggak boleh lebih dari 70? Saya berarti ya. Jangan gimana gimana ada. Bisa. Kita sama ini. Sama. Boleh. Gimana Pak? Cara bisa terjunnya? Standar khusus nggak ada ya. Memang sih untuk background pendidikan itu ada beberapa instansi atau properti itu perlu. Tapi secara general, yang penting ada niat sama tekad. Niat dan tekad ya. Bahasa Inggrisnya willingness and courage. Oh, bahasa Inggris harus perlu nih. Bagus berarti nih. Nah, nih, guys, ayo. Siapa yang ngomong bahasa Inggris susah? Kalau bahasa Inggrisnya oke, nih jadinya nih. Gitu. Ya. Bahasa Inggris penting ternyata. Ada lagi, Chef? Background apapun atau latar belakang apapun, pendidikan apapun, yang penting orang itu atau individu itu punya niat dan punya tekad yang bulat untuk terjun ke dunia hospitality. Karena
dunia hospitality itu sama kayak service industries, sama kayak dokter, sama kayak suster atau ya supir ambulan. Service industries di mana kita serving people. Kita serving people di saat kita libur, mereka kerja. Di saat mereka kerja, kita libur. Jadi yang namanya kalau saya Natalan 10 tahun sekali itu baru bisa Natalan barengan sama orang tua saya. Waduh, pengorbanan luar biasa ya. Saya kebanyakan di tengah laut sih. Oh iya, itu salah satu faktornya juga sih. Ya makanya ya itu kalau di kapal pesiar ya kayak gini nih. Sekali sandar mungkin di negara orang lain ini. Pak Dede gimana Pak Dede? Apakah kalau misalkan nih pengen terjun di dunia perhotelan dan pariwisata ya, itu bagaimana sih caranya sih? Apakah harus ada sekolah khusus gitu? Baik, kalau menurut saya sih pendidikan pasti Mas. Pasti ya. Jadi kalau di Surabaya aja sekarang kita banyak sekali Ada ya sekolah perhotelan itu ya? mulai dari SMK. Oh, tingkat SMK sudah ada? Sudah ada jurusan perhotelan. Berarti guys, nggak harus lulusan SMA, SMK saja, tapi dari SMP bisa langsung ke sekolah yang ada jurusan perhotelannya. Betul. Ada ya? Betul. Oh, tingkat SMA, SMK itu ada yang jurusannya perhotelan. Nah, dari situ nanti baru kita akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Biasanya dari D1 sama D3 Surabaya. Oh gitu. Itu kalau lulusan SMA, SMK, apapun jurusannya bisa ya masuk ya? Boleh, semua background boleh. Nih, ini informasi penting nih, tak kasih tahu lagi ya. Kalau dari SMP, kalau mau terjun di dunia perhotelan, setelah lulus SMP bisa langsung sekolah di sekolah kejuruan yang ada jurusan perhotelannya. Di Surabaya ada ya? Ada. Surabaya. Nah, kalau yang lulusan SMA atau SMK, apapun jurusannya, boleh masuk di jurusan perhotelan, melanjutkan studinya gitu ya. Oh gitu. Surabaya yang punya Termasuk pariwisata juga, pariwisata, kapal pesiar juga sama Kapal sekolahnya. pesiar harus Harus ya? at least ada background D1, Oh. hotel, perhotelan, pariwisata, karena dan paling penting bahasa Inggris. Oh, yang penting bahasa Inggris guys. Nah, ngomong-ngomong ini kalau jurusan perhotelan dan sebagainya, kalau yang memasak ini Pak, tapi tahu saya itu tata boga ya, ada jurusan tata boga. Itu sama nggak dengan pendidikan untuk chef itu? Ya, kalau untuk tata boga itu cuman ini aja dari teori, cuman prakteknya dia cuman hanya mengenal potongan, mengenal untuk equipment, mengenal untuk bahan-bahan mulai bahan dasar itu jadi. Oh gitu. Mulai Ya, secara umum ya. Iya. Untuk cara spesifik mungkin didapatkan di sekolah lanjutan tadi Iya, atau kursus itu jadi ya, ada. cuman Baik. dari sekolahan cuman teori, kalau dari hotel kan kita langsung Tapi ada sendiri untuk sekolah untuk memasak selain perhotelan ini ada sendiri. ada. Oh, Ya, ada. di beda ada kuliner itu ada sendiri ya. Culinary school ada, spesialis. Berarti ini bisa dikembangkan bahwasanya kalau mau perhotelan ada sekolahnya sendiri, kalau untuk tata boga atau apa namanya ini Culinary sekolah school. kulineri Kulineri, ya. itu ada sendiri. Ada, ya? iya. Setelah lulus bisa gabung seperti Bisa, ini ya. iya. Wah, ini luar biasa loh. Betul. Ini pengetahuan yang kita belum pernah tahu ya. Saya sendiri juga baru tahu ini. Iya. Ini luar biasa keren. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ini ya, ini saya langsung tanya aja ini terkait dengan hospitality ini. Saya dari awal dari mana? Oh, dari Pak Chef aja dulu ya, dari Pak Chef ini. Terkait hospitality atau keramah-tamahan kita ya. Keramah-tamahan kita kalau ngomong di hospitality perhotelan mungkin kita tahu ya dengan satu dengan orang lain, mungkin dengan customer dan lain sebagainya, saling tatap muka, bertemu langsung, kontak langsung. Itu kita keramah-tamahan atau hospitality kita itu seperti apa, tidak paham. Tapi kalau di dapur gimana, Chef? Kalau di dapur juga penting. Dari di dapur itu juga dari teman-teman itu juga mengenal untuk grooming. Ya, jadi grooming itu juga penting. Jadi mulai dari kitchen itu satu, mulai rambut tidak boleh panjang. Rambut tidak boleh panjang. Oke, Terus, ini salah satunya betul, ya. iya. Kalau di kitchen salah satu aspek kedua adalah rambut nggak boleh panjang. Iya. Terus? Terus yang pasti kita pakai safety shoes. Oh, gitu. Gitu, ya? iya. Khusus, baik. Itu kalau yang untuk dunia yang di kitchen ya. Jadi kita kuku tidak boleh panjang. Kuku nggak boleh panjang. Iya. Pasti kayak itu kan? Iya. Pasti kayak. Jadi kita kalau mau kuku panjang, kalau kita mau ngangkat berat bahaya juga.
Jadi semua ada aturannya Ada yang standarnya. iya, standarnya juga semua. Nah itu kalau di kitchen sendiri, apakah memang kita hanya masak makanan atau hanya membuat minuman atau membuat kue jajanan dan lain sebagainya, itu semua bisa atau memang ada divisinya masing-masing? Ya, kalau di kitchen itu ada divisinya lain-lain. Itu juga ada pastry, bakery. Kalau pastry dia untuk membuat kue basah. Oh, pastry Ya, kue basah. kalau bakery kue yang Bakery, kue kering. Ya. Oke. Terus kalau untuk yang di main kitchen itu all untuk masakan ASEAN. Oh gitu. Itu kalau di Gadimanse itu khusus appetizer. Oh, kalau untuk salad. minuman gini. Kalau minuman kalau di kitchen tidak ada. Oh nggak ada. Itu Iya, lagi tidak itu ada. ya? Khusus iya. Bartender jadinya. Cuman Oh, kita jadinya bartender gitu ya? iya, cuman di Oh, kita ada bawa sekolahnya naungan lagi. FB. Ada sekolahnya lagi ini. Iya. Itu Mas, FNB itu FB food ada. and beverage product, Iya. food and beverage service. Apa itu? Kalau di produk itu mungkin secara gampangnya memasak, Memasak. Oh, ya. memproduksi. Iya, produk semua. Memproduksi, baik. Iya. kemudian kalau yang service itu lebih ke pelayanan. Oh layanan. Layanan. Sama bartender. Oh gitu. Hanya sebenarnya hanya ada dua ya, cuman Dua divisi di dalam. dua divisi. Ya. Kalau misalnya produk, divisinya macam-macam lagi. Macam, iya. Di service juga macam-macam lagi. Oh, Iya, sama. gitu. Iya. Baik, ini kalau dari Pak Andreas ini, hospitality yang seperti apa? Mungkin dari perhotelan? Kalau dari sisi saya sama seperti title-nya Rooms Division. Rooms Division itu housekeeping front office. Itu departemen di mana kita interaksi langsung dengan tamu atau dengan internal tamu juga, di mana staff-staff juga. Jadi front office itu berperan seperti Di ujung tombaknya ya? pusat informasi. Oh, Pusat informasi. Dan housekeeping itu seperti yang menata kebersihan, merapikan kamar. Memang konteksnya cuman ngebersihin kamar. Tapi seorang housekeeper itu harus tahu bagaimana berinteraksi dengan tamu. iya. Jadi nggak ada kan image-nya, walah hanya tukang bersih-bersih. Nggak. Tapi kalau tanpa beliaunya mungkin nggak Betul. gitu ya. Seorang housekeeper itu harus bisa Nah berinteraksi kalau di dengan tamu. pariwisata, di kapal pesiar sendiri gimana hospitality-nya? Di kapal pesiar sama. Di kapal pesiar sama karena kan yang kita servis juga tamu. Oke. Cuman bedanya tujuannya dia itu ke kapal sama tujuannya tamu itu ke hotel itu konteksnya beda. Oh, hanya tujuan dari tamunya sendiri ya. Karena kalau di kapal itu kan lebih ke arah transportasi poin A ke poin B menuju satu negara ke setiap negara lainnya. Cuman di tengah-tengah perjalanan itu kan harus ada servis yang di-maintain. Oke. Kayak bersih kamar, pusat informasi di kapal, sama seperti di hotel. Di saat tamu check-in, resepsionis akan menjelaskan bahwa oh ini loh fasilitas hotel. Oke. Oh, Restoran gitu ya. kita punya ini, diantar ke kamar, housekeeping attendant-nya memperkenalkan diri, ini kamarnya, fasilitasnya ini. Kayaknya menarik banget. Ternyata dunia perhotelan itu nggak hanya sekedar lu main ke hotel, nginep, menggunakan fasilitas hotel, kemudian pulang, nggak hanya itu. Tapi di situ ada servis yang sangat luar biasa ya, yang di-manage secara intens juga ya. Kemudian ada di bagian belakang atau di bagian kitchen ya, itu menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan atau mungkin ada konsumsi untuk harian atau mungkin ada event gitu ya. Iya, betul. Wah ini luar biasa banget ini. Dan ini kayaknya peluang karir guys, peluang karir banget di dunia perhotelan pariwisata ini. Sangat luar biasa ini, keren. Dari SMP maupun SMA, SMK bisa langsung ke dunia perhotelan pariwisata. Mungkin itu kayaknya Jelas banget ya Pak Dadi ya. Iya, betul. ya, sangat jabar. Baik ya, pembicaraan kita atau mungkin obrolan kita ini sangat luar biasa ya. Nantinya sebelum segmen yang kedua ini saya akhiri, saya mau kenalan lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Pak Riri ini di sini sebagai apa sih? Saya sebagai head chef. Head chef itu apa? Head chef itu istilah ini kepalanya. Oh, kepala Iya, komandannya ya, komandannya, chef betul. yang Iya, ada jadi di pimpinan hotel, yang di di- satu hotel gitu iya. ya. Kalau Pak Andreas ini tulisannya kan room division manager. Ini apa Iya. maksudnya nih? Rooms Division Manager seperti tadi yang saya sudah jelaskan, satu departemen yang terpecah dua tapi satu, Oh, gitu. front office dan housekeeping.
Oh. Nah, dan dua departemen ini seperti F&B Product dan F&B Service saling bersinergi. Yang mimpin Pak Andreas. Ya. Nah, oke. Dan banyak divisi-divisi yang lain ya Pak Dedi ya. Itu banyak banget. Ini pengalaman Pak Dedi ini luar biasa sebenarnya. Ini kesana kemari ya keliling. Dari ada entertainnya juga ya. Nah, yang perlu saya garis bawahi tadi mungkin dari pengalaman dari Bapak Andreas tadi mengenai kapal pesiar. Oke. Kalau di darat di hotel banyak teman-teman kita lokal ya Pak Andreas. Ya, Oke. Tapi kalau di kapal pesiar teman kita bule. Jadi kita equal, sederajat ya Pak ya. Yes. Dengan teman-teman bule. Wah. Yang dulunya kita tamu, Sekarang menganggap mereka tamu, tapi kalau di kapal pesiar Sama. rekan, teman. Iya, Kita friend. Ya. Nah, kalau bermacam-macam negara. Nah, kalau bermacam-macam negara berarti kan kita untuk bahasa harus lebih baik lagi kan? Betul. Maka dari itu Geng, jangan takut kalau mau belajar bahasa asing. Ini nih buktinya, bisa ke negara satu ke negara yang lain gitu kan. Ya, jadi kalau mau belajar, ayo kita lebih semangat lagi. Karena ini nuansa pandemi, jangan kendorkan semangat untuk belajar apapun itu. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik di dunia perhotelan atau pariwisata, nih langsung hubungi di hotline-nya ini ya ada nanti ya dari Singgahsana. Baik guys, pembahasan kita cukup luar biasa kali ini. Saya rasa nantinya kita akan kembali lagi untuk segmen selanjutnya. Guys, tentunya tetap stay tune terus di channel ini. Yang pasti setelah jeda berikut ini. Bingung mau cari sekolah? Datang yuk ke Sekolah Wijaya Putra Surabaya yang terletak di Jalan Raya Benowo nomor 1-3 Surabaya. Di Sekolah Wijaya Putra ada 3 lembaga loh. Apa aja sih? Yang pertama ada gedung SMP dan SMA yang menjadi satu. Nah, di SMP kalian bisa mengikuti ekstra yang sangat menarik seperti jujitsu, basket, dan masih banyak lagi. Sedangkan di SMA terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Juga terdapat extra cheers yang selalu menjadi juara. Selain itu, ada juga SMK yang memiliki 4 jurusan, yaitu multimedia, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, dan akuntansi. Multimedia adalah jurusan yang menggunakan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video untuk berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Teknik kendaraan ringan adalah jurusan yang menekankan keahlian pada bidang jasa perbaikan kendaraan ringan. Teknik komputer dan jaringan adalah jurusan yang mempelajari tentang cara instalasi PC, instalasi LAN, memperbaiki PC, dan mempelajari program-program di PC. Akuntansi adalah jurusan seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan mempresentasikan aktivitas keuangan. Lalu, bagaimana dengan fasilitasnya? Sekolah Wijaya Putra memiliki banyak fasilitas, antara lain lapangan voli, lapangan futsal, lapangan basket, lab multimedia, lab teknik komputer dan jaringan, lab akuntansi, bengkel, AC dan WiFi, musola, dan masih banyak lagi. Tidak hanya fasilitas yang lengkap, di Sekolah Wijaya Putra juga memiliki keunggulan, yaitu pendidikan berbasis budi pekerti. Nah, bagaimana? Masih ragu sekolah di Wijaya Putra? Yuk sekolah di Wijaya Putra!
welcome back dengan kita ya, dengan saya Joe Nyelintung dalam acara Ngobrol Karir bareng Joe Nyelintung. Nah, di segmen ketiga ini atau segmen terakhir ini karena waktu juga yang memisahkan nantinya ya, sedikit saya ngobrol-ngobrol terkait dengan tema kita hospitality, perhotelan dan pariwisata. Ada kesimpulan, ada tips dan saran mungkin yang akan disampaikan oleh pemirsa terkait dengan tema kita kali ini, khususnya di bidang kitchen. Monggo, Chef, saya duluan tanya pada Chef, simpulan kita hari ini apa, Chef? Mungkin ada saran pada teman-teman. Saran dari saya untuk dunia perhotelan, kita jangan berkecil hati, tetap kita semangat untuk berjiwa besar, jadi tetap kita dunia perhotel jangan sampai kita tetap kita semangat juga. Jadi kita dunia perhotelan, kita mental harus kuat dan untuk yang terutama yang di kitchen. Jadi kita tetap bersyukur juga untuk dunia perhotelan, kita kalau bisa berkembang dan jadi lebih baik lagi ya, berkreativitas. Oke. Yang pasti gitu saya. Ya. Kalau chefnya bilang adalah tetap semangat, tetap berjuang, jangan berkecil hati, apalagi di dunia kitchen ya, yang tantangan mungkin tantangan hawa panas kompor Ya, maksudnya. Tetap semangat di situ ya. Fight-nya luar biasa, dan juga nantinya untuk teman-teman yang masih sekolah, banyak informasi terkait dengan dunia perhotelan khususnya dunia kitchen ya. Oke, dari itu saja dari kitchen. Maksudnya seperti itu. Kalau Pak Andreas sendiri, Pak, yang punya pengalaman yang lebih banyak ini kayaknya, saran atau tips kepada teman-teman atau rekan-rekan yang menyaksikan di channel kita ini, Pak? Saran yang saya bisa sampaikan sebetulnya bukan saran sih, ini semacam benefit berkecimpung di dunia hospitality. Untuk teman-teman yang suka eksis di dunia sosial media, itu pasti kalau kita berkecimpung di dunia hospitality, secara otomatis teman-teman kita akan semakin berkembang. Oke. Networking kita berkembang, wawasan kita semakin luas. Mau nggak mau kita harus belajar bahasa asing, paling simpel aja dulu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nggak usah bahasa Prancis, nggak usah bahasa Jerman, nggak usah bahasa Inggris. Begitu kita menguasai bahasa Inggris, terbukalah dunia. Oke, sip. Nah, ini simpulan dari Pak Andreas ini luar biasa. Bahasa Inggris, geng. Jadi jangan pernah malas untuk belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan yang pasti bukan berarti belajar bahasa Inggris, pelajaran yang lain dikesampingkan. Enggak, semua dipelajari, ya kan? Karena di kitchen sendiri juga ada matematika ya. Ada Untuk penghitungan untuk food cost. Oh, perhitungannya Pasti. ada di Housekeeping juga ada matematika. Oh, ada di housekeeping juga ada matematika, ada IPS ya kan, ada mungkin PKN ya, ada tata tertib dan lain sebagainya ada kan. Nah, sejarah juga ada. Betul. Masa lalu ya. Nggak move on ini Pak Dodi. Resepsionis itu harus tahu sejarah area di sekitar tempat hotel itu berada. Belajar sejarah itu juga penting. Harus tahu sejarah. Kalau pusat misalkan informasi. ada di wilayah Jawa, kita tahu bagaimana menjamu orang Jawa. Kalau ada di area mana di Indonesia Timur, ya kita bisa menempatkan diri bagaimana caranya menjamu orang dari Indonesia Timur. Kalau dari luar negeri ada sendiri gitu ya. Paling nggak basic information. Kalau mau Itu penting. kongko-kongko di mana di sekitar sini. Nah, kongko guys. Nah, ini bau juga nih orang. Aduh, keren juga. Wih, luar biasa nih, guys. Diingat ya, bahasa Inggris dan pelajaran yang lain jangan dikesampingkan. Semuanya ada karena kita sudah kolaborasi di sini banyak sekali. Jangan pernah meninggalkan pelajaran sekolah ya. Oke, dari Pak Dodi, simpulan untuk kegiatan kita sore hari ini. Oke, terima kasih Mas Yo. Jadi kalau menurut saya setelah kalian menonton kita hampir 2 jam ini, mungkin 1 jam. membuka mata hati pikiran Anda semua bahwa oh ini loh di luar profesi umum namanya Cita-cita ya yang umum ada profesi di dunia pariwisata, perhotelan dan food and beverage. Jadi 3 pilar ini saya rasa mungkin bisa memberikan peluang kepada Anda semua bahwa kesuksesan itu tidak hanya dicapai dari jalur yang umum. Ya, oke. Kalau pengen jalan-jalan gratis,
tanpa perlu uang banyak, ya udah daftar kapal pesiar. Kalau saya dulu gitu Pak. Jadi saya pengen jalan ke luar negeri cuma impian. Ya nyoba daftar kapal pesiar, ternyata bisa kemana pengen saya bilang mas join kapal pesiar kamu keliling-keliling dibayar. Udah keliling ya, tamasa dibayar ya. Gitu dari Pak Dedi gitu ya. Jadi kalau ngomong terkait dengan karir atau pekerjaan atau studi nantinya atau mungkin apalah, itu nggak hanya terbatas di ruang lingkup yang kecil itu. Pekerjaan atau karir itu ada di semua bidang, termasuk salah satunya ada di perhotelan, pariwisata, dan juga di food and beverage ya. Nah seperti itu, banyak sekali peluangnya, banyak. Jadi ayo tetap semangat, ayo tetap berjuang, jangan pernah menyerah. Kita selesaikan yang sudah kita mulai, jangan menyerah di tengah jalan. Mungkin hanya itu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih juga untuk narasumber telah memberikan materi yang luar biasa. Ini ada dari Chef Riri Prasetyo, panggilannya Pak Chef Riri, ada dari Pak Andreas. Terima kasih dengan pengalaman yang luar biasa baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pak Dedi juga pengalaman luar biasa sudah memberikan gambaran buat teman-teman yang ada di sini. Saya rasa kegiatan pada hari ini cukup sangat pas sekali dan juga sangat detail sekali yang dijelaskan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi atau mungkin ini bisa dijadikan acuan kalau mau lanjut di dunia perhotelan pariwisata. Setelah SMP ada sekolah lanjutan jurusan perhotelan ada. Kalau dari SMA atau SMK sekolah lanjutan ada jurusan perhotelan, ada food and beverage sendiri, ada di Surabaya banyak sekali. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih waktunya. Dan juga gengs, ini ada challenge atau ada games ya untuk kalian semua yang menonton kegiatan pada sore hari ini, yaitu Anda harus foto selfie ketika melihat tayangan ini. Foto selfie kayak gini nih, misalkan nih, ini nonton nih, nonton. Kemudian nonton acara ini ya, kita selfie gini, seunik mungkin. Kemudian di upload atau diunggah di Instagramnya masing-masing dengan hashtag bimbingan karir SWP dan juga hashtag Singgasana Hotel. Nah gitu ya, ada bimbingan karir SWP dan juga hashtag Singgasana Hotel. Akan dipilih oleh panitia, nanti ada 10 pemenang ya, akan mendapatkan hadiah menarik dari kita ada di sini, khususnya dari Pak Dedi ya. Ya akan memberikan giveaway nanti ya. Gitu aja. Dan ini ditunggu paling lambat 1 minggu setelah acara itu ya. Kalau kurang jelas nanti ada di sini keterangannya di hashtag ya ini bimbingan karir SWP dan juga Singgasana Hotel. Baik, mungkin ini saja perjumpaan kita kali ini. Ada pertemuan, ada perpisahan, tapi perpisahan kita hanya bersifat sementara karena akan kembali di acara-acara selanjutnya, di bimbingan karir selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Tetap stay tune terus di channel ini, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Akhir kata, saya Jonny Lindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bingung mau cari sekolah? Datang yuk ke Sekolah Wijaya Putra Surabaya yang terletak di Jalan Raya Benowo nomor 1-3 Surabaya. Di Sekolah Wijaya Putra ada 3 lembaga loh. Apa aja sih? Yang pertama ada gedung SMP dan SMA yang menjadi satu. Nah, di SMP kalian bisa mengikuti ekstra yang sangat menarik seperti jujitsu, basket, dan masih banyak lagi. Sedangkan di SMA terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Juga terdapat extra cheers yang selalu menjadi juara. Selain itu, ada juga SMK yang memiliki 4 jurusan, yaitu multimedia, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, dan akuntansi. Multimedia adalah jurusan yang menggunakan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara,
gambar, animasi, audio, dan video untuk berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Teknik kendaraan ringan adalah jurusan yang menekankan keahlian pada bidang jasa perbaikan kendaraan ringan. Teknik komputer dan jaringan adalah jurusan yang mempelajari tentang cara instalasi PC, instalasi LAN, memperbaiki PC, dan mempelajari program-program di PC. Akuntansi adalah jurusan seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan mempresentasikan aktivitas keuangan. Lalu, bagaimana dengan fasilitasnya? Sekolah Wijaya Putra memiliki banyak fasilitas, antara lain lapangan voli, lapangan futsal, lapangan basket, lab multimedia, lab teknik komputer dan jaringan, lab akuntansi, bengkel, AC dan WiFi, musola, dan masih banyak lagi. Tidak hanya fasilitas yang lengkap, di Sekolah Wijaya Putra juga memiliki keunggulan, yaitu pendidikan berbasis budi pekerti. Nah, bagaimana? Masih ragu sekolah di Wijaya Putra? Yuk sekolah di Wijaya Putra! Bingung mau cari sekolah? Datang yuk ke Sekolah Wijaya Putra Surabaya yang terletak di Jalan Raya Benowo nomor 1-3 Surabaya.
Di Sekolah Wijaya Putra ada 3 lembaga loh. Apa aja sih? Yang pertama ada gedung SMP dan SMA yang menjadi satu. Nah, di SMP kalian bisa mengikuti ekstra yang sangat menarik, seperti jujitsu, basket, dan masih banyak lagi. Sedangkan di SMA terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Juga terdapat extra cheers yang selalu menjadi juara. Selain itu, ada juga SMK yang memiliki 4 jurusan, yaitu multimedia, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, dan akuntansi. Multimedia adalah jurusan yang menggunakan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video untuk berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Teknik kendaraan ringan adalah jurusan yang menekankan keahlian pada bidang jasa perbaikan kendaraan ringan. Teknik komputer dan jaringan adalah jurusan yang mempelajari tentang cara instalasi PC, instalasi LAN, memperbaiki PC, dan mempelajari program-program di PC. Akuntansi adalah jurusan seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan mempresentasikan aktivitas keuangan. Lalu, bagaimana dengan fasilitasnya? Sekolah Wijaya Putra memiliki banyak fasilitas, antara lain lapangan voli, lapangan futsal, lapangan basket, lab multimedia, lab teknik komputer dan jaringan, lab akuntansi, bengkel, AC dan wifi, musola, dan masih banyak lagi. Tidak hanya fasilitas yang lengkap, di Sekolah Wijaya Putra juga memiliki keunggulan, yaitu pendidikan berbasis budi pekerti. Nah, bagaimana? Masih ragu sekolah di Wijaya Putra? Yuk sekolah di Wijaya Putra!